Hai guys, halo teman-teman. Namaku Yanuar Pradipta Jatmiko. Bisa kalian panggil Yanuar. Saya berasal dari kelas 12 Kimia Analisis B, nomor presensi 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kalibrasi dan verifikasi alat pipet volume. Mau tahu gimana kelanjutannya? Mau tahu gimana videonya? Simak videonya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kalibrasi dan verifikasi alat pipet volume. Pada praktikum ini, prinsip kerjanya yaitu Prinsip dasar kalibrasi pipet volume adalah penetapan volume air yang dipindahkan oleh pipet volume berdasarkan massa yang dipindahkan pada suhu tertentu. Apabila densitas air diketahui, maka volume terkoreksi dapat ditentukan. Oke, kita lanjut ke alat dan bahan. Untuk alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu pertama adalah pipet volume 25 ml dan 10 ml. Kedua, neraca analitik, ketiga termometer, keempat beker gelas, dan yang kelima kertas haring. Dan bahan yang dibutuhkan adalah aquades. Nah, kemudian untuk prosedur kerjanya pada praktikum ini yaitu Pertama, pastikan peralatan yang akan digunakan dalam kondisi bersih. Karena jika terdapat pengotor dalam alat, maka dapat mempengaruhi hasil praktikum. Kemudian, kita amati spesifikasi yang tertulis pada pipet volume. Kemudian, kita catat spesifikasi alat tersebut. Beker gelas ditimbang dan dicatat sebagai berat kosong dalam kurung A. Pipet volume diisi dengan aquades dan tepatkan meniskus aquades pada tanda batas pipet volume. Nah, di sini untuk pembacaan tanda meniskus itu sangat penting karena hal tersebut mempengaruhi hasil pengamatan. Dan juga dipastikan saat aquades telah tepat pada tanda meniskus, tidak ada pengotor lain karena juga mempengaruhi hasil pengamatan. Selanjutnya, aquades pada pipet volume dipindahkan ke dalam beker gelas, kemudian ditimbang sebagai B. Prosedur tersebut diulang sebanyak 3 kali pada volume 25 ml dan 10 ml. Dan yang terakhir, kita ukur suhu pada aquades. Dengan diketahuinya suhu pada aquades, maka kita dapat menentukan berat jenis dari aquades tersebut yang akan kita gunakan nantinya untuk menentukan faktor koreksi dan toleransinya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut untuk melihat hasil pengamatan yang kita peroleh dari praktikum yang di atas, dan kita akan melihat hasil perhitungan. Mari kita lanjut ke hasil pengamatan. Di sini bisa terlihat jelas untuk spesifikasi alat, yaitu pipet volume 10 ml dengan merek Iwaki, kapasitas 10 ml, toleransi kurang lebih plus minus 0,02 ml, kelas A, jenis alat ukur X-LED, dan suhu pengukurannya 20 derajat Celcius. Begitu pula dengan yang 25 ml, hanya perbedaan di kapasitas dan toleransinya saja. Dan dapat dilihat data itu untuk 25 ml, kapasitasnya 25 ml dan toleransinya 0,03 ml. Dan dari data tersebut kita bisa mencari berat aquades dengan mengurangi berat beker gelas plus aquades dikurangi plus berat gelas kimia kosong. Dan yang terakhir, setelah kita dapat semua data dari hasil pengamatan, kita lakukan perhitungan sebagai berikut. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan dalam perhitungan praktikum ini. Kita masukkan rumusnya dan pada pipet 10 ml didapat faktor koreksi 9,9502. Kemudian toleransinya dihitung dan didapat hasil minus 0,0498. Pada 25 ml faktor koreksinya 24,8468. Dan toleransi yang didapat dengan menggunakan faktor koreksi dengan kapasitas yaitu minus 0,1532. Dan yang terakhir, kita bandingkan hasil toleransi tersebut dengan tabel toleransi. Setelah dibandingkan, didapat hasil bahwa kedua pipet volume tidak akurat. Kenapa? Karena saat di spesifikasi kelasnya A, saat kita verifikasi, kita lihat didapat kelas B.
Oke teman-teman, sekian dari video saya. Jika ada kurang lebihnya atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan sampai bertemu di video selanjutnya.